Zaman dulu, kalau ada anak gadis berusia 20 tahun belum menikah, maka seluruh dunia ribut. Orang tuanya terutama akan bertanya-tanya mengapa anak gadisnya di usia 20 tahun belum juga menikah. Lalu bagaimana di zaman modern sekarang? Ternyata tidak beda jauh. Banyak perempuan yang berusia di atas 30 tahun belum juga menikah, maka akan mendapat teror dengan pertanyaan, kapan kawin? Hari ini saya mengundang perempuan-perempuan berusia 30 tahun ke atas untuk menjawab pertanyaan, mengapa mereka belum juga menikah. Yang pertama, mari kita sambut Ririn Maringka. Iya, Maringka, terima kasih dapat, tapi kok bawa apa ini? Sedikit oleh-oleh aja buat Bang Andi, ya, kue yang sehat sebetulnya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Baru pertama kali seumur saya mengasuh acara ini ada yang ngirimin kue. Ini kue apa ini? Chocolate cream cake, tapi gluten free, refined sugar free, berarti nggak pakai gula putih, nggak pakai tepung terigu, sama nggak pakai dairy. Nggak pakai bayar ini? Hari ini enggak. Yang paling penting nggak pakai bayar tadi. Baik, ini buatan siapa? Buat aku. Wow, terima kasih. Thank you. Silakan duduk. Baik, Maringka, kalau boleh tahu berapa umurmu sekarang? Menurut Bang Andi berapa? Saya taksir 7 tahun nih. Aku umurnya 34. 34? 34, iya. Wow, nggak kelihatan ya. Iya, saya 32. Oh, nggak ditanya tadi ya? Iya, ya, berusaha memadankan aja ya. Ada harapan saya. Status Maringka sudah menikah atau belum? Belum. Maringka anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi yang ketiga, terakhir. Kakak-kakak udah menikah atau belum? Udah menikah dan mereka umurnya tuh jauh sekali ya, 12 tahun dan 11 tahun. Jadi keponakan saya udah gede-gede. Oke, saya dan sebagian yang ada di studio mengenal seorang Ririn Maringka. Tapi bolehkah saya tanya pekerjaannya apa sih? Aku seorang chef yang lagi mencoba untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi dulu sekolahnya apa ya? Aku ngambil art and design, lalu saya ngambil Art and design. Terus saya sempat ngambil bachelor in communication, visual communication, saya mengambilnya fashion design. Lalu Terus saya ngambil apa urusannya dengan produk ini sekarang? saya nggak lama kemudian saya ngambil kulineri juga. Oh, Kebetulan. Lalu sebenarnya dulu cita-citanya mau jadi apa? Saya pengennya sebetulnya dulu menjadi agent. Agent apa? Oh, agen Karya. asuransi. Gara-gara yang lihat 007. Oh, That kind agent of yang agent. intel-intel itu ya? Iya, intel. Oke. Kayak James Bond gitu ya? James Girl jadinya. Oh, James Girl. Girl Bond. Girl Bond. Bond Girl. Ah, bingung lah. Toh cita-cita itu nggak tercapai juga. Iya. Iya. Menarik melihat seorang Maringka dalam usianya 34 tahun, belum juga menikah. Nanti kita tanyakan, pertama apakah memang demi karir, kedua terlalu banyak pilih-pilih, ketiga nggak ada yang mau. Oke. Nah, kalau yang terakhir ini terjadi, biarkan saya mencoba. Baik, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita ikuti kisah tentang Maringka berikut ini. Siapa yang tidak mengenal wanita cantik ini? Mari Iren Susanto, atau lebih dikenal dengan nama Maringka. Wanita kelahiran Jakarta 22 Maret 34 tahun silam ini dikenal sebagai salah satu chef terkenal di Indonesia. Memandukan banyak acara memasak di televisi, Maringka juga menjadi juri di MasterChef Indonesia. Wanita bertubuh mungil ini memiliki ketertarikan pada dunia kuliner sejak usia 7 tahun.
Marinka yang sempat mengenyam pendidikan desain ini akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan French Cuisine and Patisserie di Le Cordon Bleu, Sydney, Australia. Bagi Marinka, memasak adalah seni, dan masakan adalah hasil karya yang harus bisa dinikmati secara rasa dan visual. Wanita yang pernah meluncurkan buku Fantastic Cooking ini baru saja membuka kafe bertajuk Mars Cafe di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kedepannya, Marinka ingin mempopulerkan masakan Indonesia di dunia internasional. Kapan persisnya Marinka memutuskan untuk, ya aku lebih baik jadi chef, jadi koki? Itu pada saat umur saya itu kurang lebih 21 tahun. Apa yang terjadi pada umur itu? Pada saat itu kebetulan ayah saya meninggal. Dan dia meninggal karena sakit jantung ya dan kanker. Dan dia juga punya diabetes karena dia suka makan makanan enak. Sejujurnya dia adalah inspirasi saya. Saya pengen memasak makanan yang sehat tapi enak. Dari situlah saya pikir saya pengen belajar secara serius. Karena pada saat kuliah saya semua masak sendiri, manage my life sendiri. Akhirnya curiosity-nya saya timbul, pengen tahu lebih. Lama-lama I love it. Akhirnya lama-lama saya pelajarin secara serius. Bakat memasak ini dari siapa sebenarnya? Nggak tahu. Oh, dari Tapi Tuhan. dengar-dengar dari oma saya sih. Tapi saya baru tahu kurang lebih baru sebulan yang lalu kayaknya dia. Ternyata dia pernah catering apa dulu. Oh, karena mencari-cari ibunya nggak ada bakat sama sekali. Mama saya nggak suka Ayahnya masak. lebih suka makan daripada masak ya. Iya, semua orang kayaknya. Ya, mungkin tetangga mungkin. Mungkin. Oke, jadi kelihatan dari nenek itu ya atau dari oma. Terus kemudian tadi belajar masak ya. Itu belajar apa? Kekhususan atau keahlian seorang Marinka apa? Waktu dulu saya belajar di Le Cordon Bleu itu basicnya Prancis. Patisserie-nya juga cuisine-nya. Cuma saya sekarang lebih mengembangkan diri di masakan Indonesia tapi yang modern Indonesian. Tapi sekarang spesialisasi Anda apa? Saya spesialisasinya kalau untuk demo atau ngajar itu lebih ke makan Indonesia tapi yang modern. Oke. Dan kalau untuk kafe saya kebetulan semuanya emang makanan sehat. Oke, dulu perasaan profesi koki itu agak malu-malu kita ngomongnya ya. Kerja di mana? Koki. Kalau sekarang, kamu apa kerjanya? Oh, chef. Oh, bangga ya. Jadi ada perubahan ini nilai-nilai ya. Ketika orang menyebut profesi koki sekarang ada kebanggaan di situ ya. Anda sendiri bangga nggak jadi chef? Saya bangga kalau bisa dibilang sebagai professional chef, bukan celebrity chef. Pertanyaan yang belum terjawab adalah mengapa masih single di usia 34 tahun? Oh. Jangan dijawab dulu. Kita rehat, ikuti terus Kick Candy. Kalau nanti ada seorang pria yang menurut Marinka ideal sebagai pasangan hidup, kemudian akhirnya menikah, tapi dengan syarat, dia bilang, Marinka, aku ingin kamu lebih fokus untuk ngurusin keluarga, ngurusin aku dan anak-anak. Kamu jangan melanjutkan karirmu. Pilih dia atau pilih karir? Marinka, kita lanjutkan ya. Persepsi orang, sebagian besar orang bahkan, bahwa perempuan-perempuan yang sukses di dalam karir lebih banyak memilih single atau masih single karena dia ingin fokus sehingga dia bisa sukses. Apakah ini yang menjadi alasan Marinka untuk sampai hari ini belum menikah atau ada alasan lain? Nggak ada sih alasan seperti itu. Saya tipenya orangnya santai aja. Oke. Nggak selalu go with the flow sih, cuman mungkin belum waktunya aja untuk menikah. Tapi pernah pacaran? Pernah lah. Kenapa putus? Yang dulu putus ya karena kebanyakan mungkin tidak cocok ya.
mungkin prinsipnya nggak sama, atau dilihat saya nggak, pas setelah dicoba mungkin kayaknya nggak ada future gitu. Oke, jadi karena ketidakcocokan. Kebanyakan sih seperti itu. Baik. Nah, dengan usia 34 tahun, belum menikah, masih single ini, apakah Maringka juga mengalami teror pertanyaan, kapan kawin? Lumayan, tapi teror itu kayaknya lebih kenceng pada saat umur 20-an sebetulnya. Dari siapa? Dari orang tua, dari kerabat lah, teman-teman. Umur 30-an lebih, orang udah bosen kayaknya, keseringan, udah kelamaan Iya, soal capek waktunya deh nanya. katanya. Oh, jadi setelah 30 tahun malah mereda ya? Malah mereda. Orang tua udah males Orang saja tua ya? kayaknya yang ya udahlah, serah deh gitu. Teman-teman bagaimana? Teman-teman kebanyakan udah pada menikah semua dan pada punya anak sih sebetulnya. Mungkin sebagian penonton di sini dan di rumah ingin tahu juga, apa sih enaknya hidup single? Enak hidup single ya. Iya, enaknya dulu, nanti pahitnya saya akan tanya juga. Banyak me time. Oh, jadi Banyak untuk me diri time. sendiri. Kita bisa fokus juga, nggak cuma diri sendiri, kita bisa fokus ke keluarga kita, ke kerjaan, teman-teman, merawat diri misalnya. Kalau gitu lanjutkan aja ini. Mau juga, maunya sih moga-moga nanti emang bisa menuju ke jenjang pernikahan. Kalau sudah puas dengan me time-nya tadi. Enggak juga, kalau me time sebetulnya pada saat nikah kan kita juga punya me time. oke. Cuma maksudnya ini seperti saya bilang tadi, it's all about timing. Mungkin saat ini Belum saya waktunya. lagi sibuk, pasangan saya lagi sibuk, kita belum menemukan waktu buat mencari waktu untuk nikah karena punya schedule masing-masing. Tunggu Harus dulu, ini diatur. ini mengindikasikan bahwa Maringka sebenarnya sedang pacaran, begitu? Iya. Tolong putuskanlah. Sekarang apa nggak enaknya hidup ngejomblo? Malam minggu yang paling nggak enak. Kenapa malam minggu nggak enak? Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Enggak juga lah kalau misalnya teman-teman saya karena sudah menikah dan pada punya keluarga semua, mereka pasti spend time sama keluarga. Nah Oke. saya bingung mau spend time sama siapa. Kadang-kadang saya di rumah, sekarang udah kebanyakan di rumah kalau misalnya pada saat nggak punya pacar sih. Kalau saat punya pacar ya sama dia biasanya. Kalau nanti ada seorang pria yang menurut Maringka ideal sebagai pasangan hidup, kemudian akhirnya menikah, tapi dengan syarat, dia bilang, Maringka, aku ingin kamu lebih fokus untuk ngurusin keluarga, ngurusin aku dan anak-anak. Kamu jangan melanjutkan karirmu. Pilih dia atau pilih karir? Saya pilih dia. Pilih dia. Ya. Kenapa pilih dia? Karena pada saat terakhir juga kalau dia akan menjadi suami saya, dia menjadi family dan family is number one. Sekarang pria ideal di mata Maringka. Aduh, yang kayak gimana ya? Dari segi kepribadian sih saya suka laki-laki yang punya integritas ya. Dengan contoh apa? Dengan contoh dia bisa membedakan, maksudnya laki-laki yang baik itu banyak, tapi laki-laki yang benar itu susah banget dicari. Apa bedanya baik dan benar? Baik, baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Itu Tambah menurut. bingung saya ini. Oke. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Contoh nyatanya apa itu? Kalau misalnya orang yang benar itu pasti dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar dari awal. Jadi dia pasti akan jalanin yang benar aja. Kalau melakukan, kadang-kadang ada orang yang udahlah bohong aja demi kebaikan. Oh. Nah itu kan tidak benar gitu loh. Oke. Nah, saya pengen punya cowok yang punya standar integritasnya itu tinggi gitu. Kalau saya sukanya yang kayak gitu. Apa nggak susah dapat cowok semacam itu sekarang ini? Karena saya udah menikah. Susah sih. Sejauh ini sudah pernah bertemu dengan tipe seperti itu? Kebetulan udah sih. Sekarang? Iya. Seperti yang diidealkan tadi? Ya nggak perfect banget, cuma maksudnya dia cukup ideal. Oke. Boleh tahu siapa pria yang beruntung itu? Apa itu artinya? No. Oh, no. Oke, jadi masih rahasia. Masih rahasia. Oke. Apa profesinya? Kalau boleh tahu. Profesi Profesinya? kekasih yang no tadi. Dia adalah seorang aktor dan juga director. Apa oh?
saya lebih sedih lagi. Baik, ke depan apa yang menjadi mimpi yang ingin Maringka wujudkan? Karir ya. Saya pengen suatu hari nanti saya bisa membawa makanan Indonesia secara global dan mempopulerkan makanan Indonesia. Baik, mulia sekali ya. Sekali lagi terima kasih Maringka sudah mau berbagi dengan kita semua yang ada di sini dan juga penonton di rumah ya. Terima kasih Bang Andi. Sukses untuk Anda, salam buat no tadi. Maringka, karena saya nggak enak hati Anda memberikan ini di depan banyak orang, mereka akan iri sama saya. Jadi supaya adil, bagaimana kalau ini kita undi? Boleh. Siapa yang beruntung, dia boleh bawa pulang. Boleh. Tapi saya minta dikit ya. Baik, mari kita undi siapa yang beruntung. Sehat bukan berarti enak, enak bukan berarti sehat atau gimana? Iya betul. Apa enak itu belum tentu sehat, Sehat udah belum pasti tentu enak. enak. Oh belum tentu Belum enak tentu juga. enak. Tapi ini pasti sehat dan enak. Moga-moga enak ya. Iya. Oke, Oke, bukan? siapa yang beruntung? Ibu Sumpene. Sumpeno. Ibu Sumpeno. Bu Mana Sumpeno. Ibu? Oh, sini Bu. Wah, cocok sekali ya. Ibu Terima kasih Sumpeno. Ibu, semoga suka ya. Iya, terima kasih Bu ya. Oke. Silakan duduk dulu Maringka. Dalam usianya yang 36 tahun, perempuan ini juga belum menikah. Dia sukses dalam karir di perbankan, sekaligus sukses sebagai penulis buku. Ini yang membuat beberapa orang menilai bahwa dia memang sengaja menunda perkawinan demi karirnya. Tapi apakah benar? Ikuti terus Ki Candy. Sebenarnya itu diskon dikit Bang Andi. Oh diskon, harusnya 37. 37. Baru pertama kali dalam hidup saya ketemu perempuan jujur dalam usia. Sukses dalam karir di perbankan dan juga sukses sebagai penulis buku, perempuan ini dalam usianya yang 36 tahun belum juga menentukan siapa pendampingnya. Apa penyebabnya? Mari kita cari tahu langsung ke Ika Natasha. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Jauh-jauh datang dari Medan. Medan. Boleh tahu apakah benar usia Anda sekarang 36 tahun? Sebenarnya itu diskon dikit Bang Andi. Oh diskon, harusnya 37. 37. Baru pertama kali dalam hidup saya ketemu perempuan jujur dalam usia. Kalau banker harus jujur soalnya. Oh, harus jujur. Tunggu dulu, banyak perempuan enggan menyebutkan usianya. Tapi kenapa Anda begitu terbuka, bahkan sudah kurang 1 tahun Anda bilang nggak benar, harus yang jujur. Karena kalau banker harus integritas jujur Bang Andi. Wah. Betulkah Anda belum menikah? Betul. Apakah Anda menganggap saya tidak pantas? Itu pertanyaan titipan tadi. Iya. Tentu banyak orang menduga-duga apakah memang Anda seorang perempuan yang ambisius, Ya. ingin mementingkan karir dan menomorduakan kehidupan perkawinan. Nanti saya akan tanyakan, tapi idealnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Kebahagiaan itu seharusnya dinilai dari apa yang sudah kita punya, bukan dari apa yang belum kita punya. Penggalan kalimat itu kiranya tepat menggambarkan sosok Ika Natasha yang berprofesi sebagai seorang bankir dan juga seorang penulis buku. Wanita kelahiran Medan, 36 tahun ini, menekuni karirnya di bidang perbankan sejak lulus kuliah.
Berkat kerja keras dan ketekunannya dalam membangun karir, membuat wanita yang akrab disapa Ika ini mendapatkan berbagai penghargaan, salah satunya sebagai pegawai terbaik. Saat ini Ika menempati posisi sebagai Senior Relationship Manager, Wholesale Transaction Banking di Bank Mandiri. Kesibukannya berkarir tidak membuatnya meninggalkan hobi menulisnya. Di sela-sela kesibukannya, Ika aktif menulis novel. Salah satu novelnya bahkan pernah menjadi Editor's Choice of Cosmopolitan Magazine tahun 2008. Ika adalah penulis yang produktif karena hingga kini sudah menghasilkan 6 novel. Menjadi penulis dan dikenal oleh sebagian masyarakat melalui karya-karyanya, Ika menunjukkan bahwa dirinya memiliki talenta lainnya, yaitu melukis. Putri pasangan Aja Zulham dan Dewi Kartini Pasaribu ini pun kemudian menerbitkan kembali salah satu novelnya dengan visualisasi lukisan hasil karyanya. Bagi Ika, hidup itu harus dijalani dengan sebaik-baiknya, seperti salah satu quotes yang ditulis dalam novelnya. Life comes with no guarantees. You just have to live life the fullest. Jadi persisnya sekarang ini Anda sebagai apa di Bank Mandiri? Di Bank Mandiri sekarang aku sebagai senior manager dibilang wholesale transaction banking. Pekerjaannya itu basically adalah memberikan layanan transaksi seperti trade, LC, segala yang tercakup dalam nasabah perusahaan. Menarik karena kalau dilihat Anda ini sekolahnya dulu akunting ya? Accounting ya. Iya. Tapi kegiatan Anda kalau saya lihat di luar urusan itu menghitung, Iya. Anda lebih suka ke seni, ya, drama, sastra. Iya. Karena Anda juga adalah penulis buku yang produktif. Iya. Kalau di kantor sih sebenarnya kerjaannya banyak hitungan ya sesuai kuliah gitu. Tapi aku merasa sih passionnya ternyata nggak cuma tunggal itu aja, banyak yang lain, ya udah dijalanin aja jadi hobi Tapi ini yang kan menyenangkan. kontradiksi antara dunia seni ya, sastra dengan ekonomi akunting. Itu kan nggak ketemu, nggak nyambung. Kata orang sih gitu ya. Tapi mungkin karena alhamdulillah darah turunan dari orang tua juga. Jadi kalau ayahku itu kuatnya di art, Iya. dia pintar melukis juga segala macam. Sedangkan ibuku kuatnya di math gitu. Minat Anda sebenarnya di mana? Semuanya sih. Jadi dua-dua itu? Akunting oke, Counting oke, nulis oke, gambar oke, motret oke. Pokoknya apa aja yang menyenangkan ya Anda di serakah betul ya. Semua mau Anda ambil. acting enggak kok, acting enggak. Oh, actingnya. Jangan sekali-kali Anda pengen jadi host ya. Ancaman buat saya ini kan. Anda mendapatkan begitu banyak penghargaan. Dan Anda termasuk waktu itu yang mendapat penghargaan untuk mengubah budaya kerja di Bank Mandiri. Nah, tugasku waktu itu kebetulan dipercaya jadi ketua implementasi corporate values di kantor. Jadi aku banyak bikin kegiatan yang sifatnya fun. Jadi bukan bankers doesn't have to be serious gitu kan. Iya, jangan terlalu serius. Jadi lah aku ya. bikin kegiatan yang fun, yang balance antara kantor dengan senang-senang gitu. Dan ternyata dengan menjalin kekompakan begitu, mereka lebih bisa menerima corporate values yang baru itu. Jadi intinya adalah dibikin kompak dulu, baru dimasukin values-nya. Gitu. Untuk itu Anda diganjar penghargaan. Alhamdulillah iya. 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 Kalau dilihat tadi prestasi kerja Anda bagus, jabatan atau karir juga meningkat dengan lumayan pesat. Anda juga sukses dengan buku. Nah, ini yang menimbulkan prasangka Iya, iya. bahwa Anda lebih mementingkan karir Anda daripada kehidupan berkeluarga. Nah, saya akan tanyakan itu, tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Gila, banyak banget orang di sekitar lu, masa nggak ada yang cocok? Kalau aku akan nantangin balik, bawa satu dong ke depanku kalau ada yang cocok.
Di tangan saya saat ini ada sebuah buku novel tebal dan penulisnya adalah Ika Natasha. Ya. Itu adalah Anda. Iya. Nah, judulnya ini agak rumit buat saya ini. Iya. Tui for Tiare. Yes. Apa ini artinya? Buku ini sebenarnya ketiga dari ada satu serial cerita tentang seorang pasangan yang namanya Alexandra dan Beno. Dulu buku pertamanya 7 tahun yang lalu aku tulis, judulnya Di Fortiare, itu bahasa Latin untuk perceraian. Tunggu. Anda nikah aja belum mau cerita. Ini agak kacau ini. Oke. Untuk sementara saya masih mau mendengar, tapi mulai marah saya ini. Oke. Terus aku tulis tuh buku yang pertama, kisah waktu mereka masih bercerai, gimana cara mereka berhadapan dengan hidup sehari-hari setelah pisah. Kemudian aku iseng bikin akun Twitter si tokoh utamanya. Jadi aku ingin mengeksplorasi cara baru bercerita. Kalau dulu kan penulis bercerita cuma dari cerpen, prosa, novel. Aku pengen bisa bikin cerita lewat tweet. Wah. Jadi aku bikin akun Twitter, tokoh utamanya nge-tweet kehidupannya sehari-hari, nggak pakai plot. Jadi seenaknya aku aja hari ini nge-tweet ceritanya ini, besok ini gitu. Siapa nama tokohnya? Alexandra namanya. Saat ini Laki atau perempuan? Perempuan. Saat ini followernya ada sekitar 10.000, pending requestnya sekitar 5.000 gitu, itu belum. Iya. Saya juga mendengar soal Twitter ini. Iya. Tapi gara-gara Twitter itu dengan follower tadi sebanyak itu, banyak orang kemudian merasa bahwa ini tokoh beneran ada. Padahal itu tokoh fiksi ya. Iya. Padahal pada awalnya bikin malah nggak percaya waktu aku bilang itu nggak Bohongan. fiksi. Iya. Dia bilang, Mbak itu emangnya biografi ya gitu, itu ada orang benerannya. Terus aku sampai sumpah berkali-kali gitu ya di tweet gitu kan, enggak itu fiksi kok, enggak pasti ada benerannya gitu. Oh, jadi orang yang baca lebih yakin daripada yang nulis ya? Iya. Oke, ini menarik karena di antara sekian banyak follower Anda mulai kemudian curhat kepada Anda ya? Dan bahkan menceritakan persoalan rumah tangga mereka, betul? Iya, betul. Karena di sini kan si Alexandra ini adalah seorang yang tadinya gagal dalam pernikahan, tapi kemudian dia berhasil menghidupkan kembali pernikahannya itu dan kemudian jadi keluarga yang quote unquote bahagia gitu di mata pembaca. Oh, jadi orang-orang berduyun-duyun bertanya. Iya, rahasianya apa? Rahasianya gitu. apa? Iya, terus Anda jawab? Ya saya jawab. Lah Anda sendiri belum pernah merasakan. Tapi mereka percaya loh. Dan- Terus gini, kan banyak yang curhat gitu kan, suami saya orangnya lempeng kayak suami kamu, gimana ya cara ngadepinnya, terus gimana. Terus Anda ya jawab? aku jawab aja ya, aku jawab asal-asalan aja gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba ya sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian ada yang beneran nge-tweet, dan nge-tweetnya bukan ke akun Alex tapi ke akun aku gitu. Bilang apa? Terus dia bilang, Mbak kemarin udah ngasih saran lewat akunnya Alexandra, makasih ya gitu. Hasilnya? Sarannya oke. Oh, aduh syukur. Alhamdulillah gitu. Ya menarik juga di dalam novel-novel Anda. Udah berapa novel Anda buat? 6 sampai saat ini. Nah, di situ juga ada cerita tentang percintaan. Iya. Percintaan. Sok tahu banget ya. Kan belum menikah belum berarti nggak ngerti cinta, Bang Andi. Baik. Tapi ngomong Anda sendiri pernah pacaran atau enggak? Pernah. Oke, kenapa putus? Kurang cocok aja sih ternyata. Oke, mungkin jodoh Anda mirip-mirip saya itu yang cocok. Saya selalu menampilkan diri loh. Saya juga ingin tahu, tipe laki-laki ideal di mata Anda yang macam apa? Buatku seseorang yang punya impian yang jelas ke depan, terus dia punya rencana yang jelas untuk ngejar impiannya itu gitu. Karena kalau buatku seorang laki-laki yang kayak begitu, kalau dia peduli sama masa depannya, dia pasti akan peduli dengan pasangannya karena dia mau bawa pasangannya itu bareng-bareng di masa depannya itu. Apakah sulit mendapatkan pria seperti itu? Sebenarnya mungkin masalahnya adalah yang kayak begitu kebanyakan udah nikah duluan, Bang Andi. Kembali ke soal karir dan perkawinan. Kalau kemudian ada yang melihat bahwa
Anda ini tipe orang yang ambisius, lebih mengejar karir, keberhasilan dalam karir ketimbang perkawinan. Apa tanggapan Anda? Itu pertanyaan yang sebenarnya umum banget buat perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Yang ingin aku tanya balik adalah kenapa nggak ada yang nanya laki-laki hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya sih orang masih berpikir bahwa perempuan itu kalau udah berkarirnya tinggi biasanya adalah karena dia mengabaikan kehidupan percintaan. Padahal ada beberapa yang memang sukses di sisi dua-duanya. Kalau bagi banyak perempuan yang berkarir yang mungkin saat ini belum bertemu jodoh, alasannya sih kebanyakan adalah belum ketemu yang cocok dan biasanya nyari kecocokannya makin mateng makin susah Bang Andi. Apa? Karena tuntutannya makin tinggi atau karena dia sendiri udah mapan dan mengukur semua orang harus sesuai dengan kemapanan dia? Paling enggak agak susah mencari, kalau menurutku ya, agak susah mencari laki-laki Indonesia yang bisa terima misalnya seandainya karir istrinya lebih tinggi dari dia. Oke, ini Sedangkan faktor kalau ego kita ya. di umur segini nyari yang lebih tinggi dari kita, udah pada bos-bos dan udah pada menikah semua gitu. Apakah Anda juga sering menerima atau mendapat pertanyaan kapan kawin? Waktu umur 20-an sih sering banget. Umur Oke, 20-an jadi sering banget. umur rentan itu 20 kelihatannya Iya, ya. umur 20-an itu adalah nightmare buat para jomblo. Pantas banyak pucat ini lihat. Oke, mimpi buruk gitu ya, 20 itu Mau ya. di Angka kritis. mau di halal bihalal, reuni, sampai ada yang niat message di Facebook dulu kalau 20-an gitu. Mempertanyakan itu? Iya, by the way lo sekarang udah nikah belum sih? Kalau dijawab belum, kok belum gitu kan. Tapi kalau makin kesini sebenarnya udah agak berkurang sih pertanyaannya gitu. Nah, tapi kalau ada yang tetap mempertanyakan itu, apa jawaban Anda? Belum ketemu yang cocok. Oke. Dia bilang, gila banyak banget orang di sekitar lu, masa nggak ada yang cocok? Kalau aku akan nantangin balik, bawa satu dong ke depanku kalau ada yang cocok. Siapa yang paling cerewet nanyain Anda kapan kawin? Kalau dulu sih teman-teman ya, kalau dari orang tuaku kebetulan dua-duanya tipenya cool gitu. Jadi mereka mikirnya lebih baik pilih baik-baik dengan mateng. Jadi nanti mantap daripada nikahnya buru-buru tapi kemudian malah nggak sesuai dengan hati. Untuk apa ya? Untuk apa? Nikah gitu. kemudian Karena dulu bapak cerai. ibuku juga ukuran umur nikahnya agak telat kalau pada masa itu. Gitu. Dan nggak ada persoalan. Dan nggak ada persoalan. Pertanyaan yang sama. Saya ingin tahu jawaban Anda. Apa enaknya ngejomblo? Enaknya ya. Enaknya contoh Bang Andi manggil aku ke sini nggak usah pamit ke siapa-siapa. Boleh nggak muncul di situ gitu. Cabut aja gitu kan. Jadi keputusan ada pada diri kita Iya, sendiri. itu satu gitu. Terus ada banyak plan yang bisa kita kejar sendiri gitu. Ada banyak plan yang nggak harus mikirin. Mempertimbangkan Iya, perasaan iya, suami, iya, betul. mempertimbangkan waktu suami gitu-gitu ya. Misalnya ada dinas mau keluar gitu kan, nggak usah minta izin, boleh nggak ke sini gitu. Itu sih enak. enaknya. Enaknya itu. Nggak enaknya? Nggak enaknya pada saat ada event-event yang memang butuh didampingi oleh pasangan, nggak ada pasangan yang tetap. Jadi harus ngelihat kontak telepon yang available siapa ya. Apakah Anda sendiri punya target? Kapan aku harus menikah? Enggak, karena hidup di kantor udah dikejar-kejar target, jadi hidup pribadi nggak mau gitu juga. Cuma mungkin kalau buat perempuan targetnya itu lebih ke masalah umurnya aman dia buat hamil kali ya. Karena kan perempuan punya Nah, batasan. kalau sampai di jadi- situ ada pertimbangan itu juga pada diri Anda atau tidak? Ada gitu. Jadi tapi aku nggak mau menjadikan bahwa hal itu membuat aku dikejar-kejar ketika deadline-nya udah mau habis, udahlah kawinin aja siapa aja gitu. Gitu. Nggak mau gitu juga. Iya, gitu. iya. Kayaknya kalap banget. Gitu. Ya, jangan lakukan itu. Ketika pria ideal yang Anda sebutkan tadi ternyata Anda bilang rata-rata sudah menikah karena pada usia itu, artinya kalau satu hari Anda bertemu dengan tipe ideal dan dia duda, apakah itu jadi masalah atau tidak? Saat ini aku jawab sih tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Duda tanpa anak atau duda pakai anak?
Nggak Pakai lagi. Masnya duda dengan anak. Nggak bisa jawab sekarang karena belum ketemu orangnya. Berandai-andai lah. Kalau gantengnya kayak John Mayer boleh deh. Anak satu atau boleh anak dua? Belum bisa jawab sih itu Bang Andi. Belum Oke. bisa jawab. Karena ini terlalu berandai-andai ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu anak 10 pun oke ya. Banyak perempuan Indonesia sampai saat ini merasa gusar, merasa tidak nyaman ya. Ketika usianya sudah di atas 30 tahun dan belum menikah. Mereka tidak siap menghadapi pertanyaan kapan kawin. Iya. Nah, menurut Anda apa sebaiknya yang harus disiapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam itu? Orang-orang yang kepo, ya, pengen tahu, pengen ngurusin diri kita. Iya, iya. Bagaimana Anda menyikapi itu? Setelah aku amatin sih kebanyakan yang nanya itu malah orang yang sebenarnya tidak care sama kita. Jadi bisa dibilang tidak dekat gitu. Kalau orang yang dekat biasanya udah tahu alasannya kenapa kita belum. Tapi kalau yang nanya itu biasanya lebih yang layer kedua, layer ketiga gitu kan. Atau malah layer ke-10 yang kalau kita kawin juga belum tentu diundang gitu. Tapi ikut ngurusin. Ya, tapi ikut ngurusin. Jadi kalau aku rasa sih kalau ada pertanyaan itu tidak usah dianggap sesuatu yang sensitif. Jawab aja apa adanya seperti yang kita rasakan gitu. Jadi memang lebih belum relax ketemu yang saja. cocok gitu. Terima kasih sudah berbagi di acara Weekend ya. kasih. Jauh-jauh datang dari Medan. Ada juga undian. Undian buku ini. Ada 20 penonton yang akan beruntung mendapatkan buku berjudul nggak jelas ini. Tui for Tiare. 15 5 lagi kan. Jadi tadi sudah diundi dan 20 orang yang beruntung akan mendapatkan buku dari Mbak Ika ini. Dan tamu berikutnya saya akan mengundang seorang perempuan di usia 38 tahun baru dia menikah. Nah, tentu kita ingin tahu mengapa dia baru mengambil keputusan untuk membina Malike perkawinan pada usianya yang ke-38. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Ibu saya kasih solusi. Oh, menarik ini apa itu? Udah begini aja deh. Kalau memang belum menemukan jodoh, Mami nggak apa-apa deh kalau memang kamu mau adopsi anak. Tamu kita kali ini tidak kalah menarik karena dia menikah pada usia yang relatif dianggap rawan. 38 tahun. Siapa dia? Catherine Kang. Saya kok merasa kenal ya? Iya. Orang terkenal Anda ya? Dulu saya anak buahnya Mas Andi. Wah, berarti presenter dulu ya? Iya betul. Presenter bahasa Mandarin, Catherine Kang. Silakan duduk. Catherine, senang Ya, sekali mau senang hadir juga. di acara Kikendi. Saya termasuk yang penasaran. Kenapa Anda menikah pada usia 38 tahun? Tapi sebelum sampai di situ, saya tentu ingin tahu pekerjaan Anda sekarang apa? Saya sebagai corporate secretary dari Cinema 21. Jadi memang lebih fokus di corporate communication, PR, dan juga media handling. Ini menimbulkan kecurigaan lagi nih ya. Ini jangan-jangan perempuan yang di hadapan saya ini termasuk yang mengejar karir lebih dulu ya. Tapi sebelum kita tahu apa yang menjadi alasan Catherine Kang, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Catherine Kang berikut ini. Bagi para wanita khususnya yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, mengejar karir dan memiliki kesibukan tersendiri adalah salah satu alasan seorang wanita memutuskan untuk menunda pernikahan mereka. Seperti halnya Catherine Kang, wanita yang pernah bekerja menjadi jurnalis televisi ini, mengaku bahwa kesibukannya dalam berkarir membuatnya sangat sibuk, sehingga tidak pernah merasa kesepian.
Keinginannya untuk menikah mulai tumbuh saat teman-temannya menikah dan memiliki anak. Catherine yang sangat menyukai anak kecil ini akhirnya memutuskan untuk adopsi anak. Namun Tuhan berkata lain, Catherine justru bertemu dengan jodohnya, Robert Ronnie di usia 38 tahun. Kebahagiaan mereka bertambah dengan hadirnya anak dalam pernikahan mereka. Bagi Catherine, menikah pada usia matang adalah keputusan yang tepat. Dirinya yakin akan kehendak Tuhan yang telah mengatur segala hal terbaik untuk dirinya dan keluarga. Nah, sekarang baru pertanyaannya. Mengapa menikah pada usia 38 tahun? Apakah karena memang mengejar karir atau belum menemukan jodoh yang tepat? Jadi memang pada awalnya bekerja di media, lalu terlalu asik dengan pekerjaannya. Karena media itu memang apalagi berita 24 jam bikin orang sibuk. Sampai dan, lupa pacaran? lupa pacaran dan tidak merasa perlu pacaran. Karena waktu sudah begitu terisi gitu loh, dengan pekerjaan, lalu dengan pergaulan. Jadi begitu enjoy dengan kehidupan, sampai akhirnya juga tidak merasakan bahwa kesepian gitu loh. Tetapi mungkin pada umur sekitar 33, 34 mulai. Oh, di usia itu ya, 33, ada kayak 34. usia kritisnya di mana mulai mempertanyakan diri sendiri. Jadi begini terus nih sampai tua gitu, sendiri terus nih gitu. Oh, jadi dialog dengan diri sendiri itu ya? Jadi ada masa-masa yang agak galau, agak bingung, agak mulai, karena teman-teman mulai semuanya, hampir semua udah mulai menikah gitu. Lalu setelah tahap itu, setelah 35, udah lupakan saja ya udah, just jalani hidup aja lah. Maksudnya apa tuh? Lupakan saja itu artinya? Lupakan saja, udah nggak usah pikirin jodoh. Pokoknya kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan ya. Jadi memang itu sesuatu hal yang bukan bisa kita kejar, kita cari. Tapi memang pada saat memang udah datang ya kita tahu he's the one ya. Akhirnya itu akan terjadi dengan terjadi sendiri. juga. Kalau di keluarga Tionghoa, apakah soal umur dan perkawinan ini jadi persoalan? Oh iya sangat, Sangat. sangat. Kenapa begitu? Karena gimana ya, mungkin orang tua bagaimanapun merasakan kalau anak perempuan ya harusnya menikah kalau bisa sebelum umur 30 gitu loh. Dan juga walaupun keluarga saya bukan yang sangat konservatif, tetapi yang pasti mereka ingin anak perempuannya ada yang jaga. Jadi setelah menikah berarti nanti mungkin orang tua sudah tidak ada suatu hari, tapi mereka udah bisa tenang karena anaknya ada yang jaga. Gitu. Lebih ke sana sih. Jadi faktor itu ya? Ya. Apa betul sampai pada satu ketika orang tua merasa ya sudahlah, tapi harus mengadopsi anak? Mungkin sekitar 1,5 tahun sebelumnya deh. Saya sebenarnya udah memutuskan untuk adopsi. Karena saya sendiri sangat menyukai anak kecil. Oke. Ibu saya kasih solusi. Gitu. Menarik ini apa itu? Udah begini aja deh. Kalau memang belum menemukan jodoh, Mami nggak apa-apa deh kalau memang kamu mau adopsi anak. Karena Kenapa kamu begitu? suka sekali sama anak, karena saya suka sekali, saya bisa sayang sekali dengan ponakan saya gitu. Jadi ibu saya juga lihat ya karena kamu jiwa keibuannya ada ya udahlah kamu adopsi anak aja. Paling tidak nanti di masa tua kamu ada yang jagain karena nanti kan papa dan mama kan udah tidak ada. Bagaimana dengan kamu? Iya, itu kekhawatiran orang tua. Nah, waktu ketemu calon suami yang sekarang jadi suami, apakah usia pada saat itu di atas 30 tahun masih jadi persoalan? Sepertinya tidak ya. Jadi tidak jadi Tidak. soal? Tapi sempat ketika kami udah mulai serius, sempat suami ngomong sih, kalau kita menikah, kalau sampai tidak punya anak, bagaimana gitu loh, kamu siap nggak? Saya bilang, ya kita nggak bisa bicara seperti itu ya, walaupun memang kalau menikah di usia lebih tua, lebih matang, kemungkinan untuk punya anak memang lebih sulit dibandingkan mereka yang 20-an. Tapi saya bilang kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa gitu loh. Kamu jangan ngomong gitu dulu. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi sempat sih dibicarakan, tapi itu Tapi tidak bagus juga ya, paling tidak resiko terburuk lah Iya, tanda kutip iya. ya.
itu sudah bisa Ya, disiapkan ya betul, secara mental betul. ya. Ya, Oh jadi sempat dipikirkan itu. sempat. Tapi faktanya sekarang Ya, si kecil ya. muncul Ya ya. bersyukurlah puji Bersyukur. Tuhan. Ya. Nah, ini menarik karena kisah tentang wanita-wanita atau perempuan-perempuan jomblo yang dalam usianya selalu ditanya kapan kawin itu menginspirasi seorang produser untuk membuat sebuah film. Judulnya pun Kapan Kawin. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Orang tua kita mulai resah, mempertanyakan kapan kawin, karena emang mungkin mereka juga concern nanti nih anak gue tuanya sama siapa ya kalau belum punya anak, belum nikah. Catherine, kita lanjutkan ya. Tadi usia 38 tahun baru Catherine memutuskan untuk menikah dengan pria berusia 36 tahun atau 2 tahun lebih muda. Nah, perbedaan usia 2 tahun ini ada masalah nggak suami lebih muda? Tidak ada. Saya tidak pernah terbayangkan suami saya akan seperti apa, tetapi saya yakin Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik menjadi suami saya. Tapi memang hanya pria ini pada saat saya ragu dan mungkin ada gonjangan dalam hubungan kami berdua, saya betul-betul berdoa dan saya betul-betul berdoa kepada Tuhan bahwa kalau memang dia jodoh saya, tolonglah tunjukkan dan berikanlah tanda-tanda. Jadi saya memang ya saya berdoa dan memang saya pikir saya berusaha. Pada saat saya tahu he's the one, saya pikir siapapun yang masih single di situ, di luar sana, kalau memang kita tahu dia orangnya, kita harus berjuang dan berusaha. Nggak bisa kita diamkan saja. Gitu. Jadi apa yang diharapkan akhirnya terwujud. Tuhan Iya. memberikan pria yang terbaik, yang paling tepat untuk seorang Catherine. Iya, saya berharap begitu. Ya. Pekerjaan suami apa? Pekerjaan suami sutradara dan produser film. Terakhir film apa yang sedang dikerjakan? Itu tuh yang tadi Mas bilang kapan kawin itu. Oh, dia produsernya. Iya, kebetulan Produser dia film produser. Kapan Kawin. Betul sekali. Saat ini sang suami sudah ada di hadapan kita, Roni. Jadi saya mau tanya langsung aja. Ini film judulnya apa? Kapan kawin? Kapan Kawin. Iya. Ini dari mana datangnya ide? Apakah dari istri? Sebenarnya enggak sih, Mas Andi. Jadi orang pertama yang bertanya itu sebenarnya Mas Andi nih. Apakah terinspirasi dari cerita istri? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Lalu dari mana muncul inspirasi atau gagasan untuk bikin film Kapan Kawin? Jadi ide ceritanya sebenarnya bukan melulu tentang itu aja. Banyak yang coba kita angkat tentang komedi, tentang cewek single di Jakarta yang ditanyain terus sama orang tuanya kapan kawin. Karena orang tuanya kan dari Jogja ceritanya. Tunggu, selain produser, saya dengar Anda penulis skenario. Iya, karena ide ceritanya saya yang ngembangin lah istilahnya. Storyline-nya dari saya. Gitu. Ini cerita tentang apa persisnya? Saya ngelihat bahwa banyak pergeseran budaya dan kultur dari Indonesia yang sekarang. Menurut saya Jakarta itu sebenarnya bukan representatif Indonesia sebenarnya. Jadi apa nilai-nilai yang dianut oleh orang Jakarta itu beda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Contohnya, di Jakarta orang umur 30 lebih single fine-fine aja. Teman saya yang single masih banyak, terutama perempuan ya. Tapi begitu dia pulang ke daerahnya, waktu acara lebaran, Natalan, itu teror tuh. Mereka selalu tanya, kapan kawin lo ya kan? Udah 30 lebih. Jadi menurut saya ada benturan budaya dan ini menarik untuk dibuat film komedi menurut saya. Dari situ lahir ide Iya, film ini. betul ya. Baik, sebelum kita semua penasaran, ada baiknya kita lihat dulu cuplikan film Kapan Kawin. Hari ini tuh hari ulang tahunmu. Kakakmu Nana, gue umur 24 tahun sudah punya momongan. Sesuai schedule
kawin. Nunggu apa lagi? Nunggu kapanmu ditorpedo Jepang. Ini lo yakin mau nyewa aktor buat pura-pura jadi cowok lo? Di depan orang tua lo? Iya. Oh 10 juta mendingan nyawa aja tuh artis-artis sinetron banyak yang mau. Memangnya Anda lebih bagus daripada artis sinetron? Seni acting yang Anda lihat di sinetron itu ada yang paling rendah. Saya berada di level yang jauh di atas itu. Saya tambah 5 juta. Deal. Yes, of course. Saya punya jam kerja, 16 jam kerja. Jam kerja saya habis. Aura. Kita harus ngetes. Apakah orang itu layak untuk menjadi menantu? Yang akan kecewa kalau kita gagal itu bukan orang tua kamu, Satrio. Seneng yang kamu kasih ke mereka, itu kayak cek kosong. Kalau kamu mau ngasih duit, punya duit dulu. Kalau mau bikin seneng orang, kamu dulu yang seneng. Kalau ini tidak berhasil, kita ke dukun ya. Sampai tenang. Nak Rio pernah narkoba? Menganut seks bebas. Mira Satika? Ngesek gratis. Aduh! Ya, baru nonton cuplikannya aja udah gergeran ya. Siapa saja bintangnya? Bintang utama kita Adriana Wirasti, kebetulan hadir juga di sini. Ada Asti ya. Ya, dan Reza Radian. Sutradara siapa? Sutradaranya juga kebetulan di sini Odi Harahap, yang Oh, memang ini spesialis film oknum ya. komedi. Baik, kalau gitu mau tanya sutradara sebentar. Jadi ini film jenis apa ini? Filmnya jenisnya romantic komedi. Anda kan sering membuat film komedi. Apa bedanya film komedi ini dengan film-film yang pernah Anda buat? Istimewa karena kita bicara ini satu keluarga. Gitu. Satu keluarga dengan berbagai problem, tapi kita ngambil point of view-nya itu dari satu karakter yang dimainin sama Asti, itu Dinda. Gitu. Gimana tokoh Dinda ini begitu bingung dengan teror atau permintaan dari orang tuanya ini. Gitu. Dinda yang bekerja manajer hotel, gitu. Selalu di posisi yang tinggi, selalu pengambil keputusan, penyelesaian masalah, tapi dia belum bisa menyelesaikan masalah dia dan orang tuanya. Jadi kayak ada komunikasi yang terputus dan terutama masalah jodoh ini. Sampai dia harus mengambil tindakan ekstrim, nyewa aktor buat ketemu orang tua. Menarik itu ini tuh, ya. jadi Pasti banyak lucunya. Nah, Asti, udah menikah atau belum? Belum. Boleh tahu umur nggak? 27. Oke, ketika memerankan tokoh Dinda tadi ya, apa hal yang menarik menurut Asti dari karakter tokoh yang digambarkan tadi? Sebenarnya yang paling menarik sebagai aktor in general, kadang-kadang kita bisa meranin umur atau pekerjaan atau status sosial atau apapun yang jauh dari kita personal gitu. Sementara dengan Dinda di dalam film ini status quo-nya dia baru ulang tahun ke-33 yang adalah usia biologis perempuan yang udah agak ngeri tuh. Pasti orang tuanya juga udah capek nanyanya kapan kawin gitu. Teman-temannya juga udah seperti yang tadi sebelum-sebelumnya udah bilang kalau udah pada jarang, cuman udah menuju ke teror gitu kalau dari orang tua. Berimajinasi tentang gimana rasanya tiba-tiba saya umur 33 sih, itu yang paling menarik. Dalam pandangan Asti sebagai pribadi sendiri, apakah usia dan perkawinan tadi termasuk yang menakutkan buat Asti? Kayaknya bener emang Mbak Catherine tadi bilang orang tua kita mulai resah mempertanyakan kapan kawin, karena emang mungkin mereka juga concern nanti ini anak gue tuanya sama siapa ya kalau belum punya anak, belum nikah. Tapi apa yang paling mengesankan dari film ini di mata Asti? Yang bikin menarik sih di sini yang bisa berkaca beberapa pihak.
Baik dari perempuan ketemu laki-laki yang mereka tadinya sebel akhirnya jatuh cinta, atau anak perempuan terhadap orang tuanya, atau orang tua terhadap anak perempuannya. Karena di sini sudut pandang orang tua juga terwakili ya, Ya. selain anaknya sendiri. Nah, ke produser, menurut Anda siapa yang seharusnya menonton film ini? Sebenarnya sih target kita sih seluas-luasnya siapa aja bisa nonton karena film ini memang kita udah lulus sensor untuk remaja gitu, jadi aman buat ditonton siapa aja. Tapi memang fokus kita mungkin perempuan dari umur 18 sampai 35 lah, itu main target kita. Secondary-nya ya semuanya, terutama juga orang tua yang masih punya anak yang masih jomblo, nontonlah film ini supaya tahu gimana caranya maksa anaknya supaya cepat merit. Pesan yang paling kuat yang ingin Anda sampaikan sebagai produser dan penulis skenario di film ini apa? Sebenarnya nulis skenario ini bukan cuma saya, Jen. Si Monty Tiwa yang mungkin banyak yang udah tahu, dia salah satu penulis komedi terbaik di Indonesia. Dan kebetulan juga ada Ocha yang juga memang juga selain sutradara juga penulis. Jadi kita bertiga godok ceritanya supaya jadi lucu lah itu istilahnya. Lucu buat banyak orang, bukan cuma buat saya aja. Nah, kembali ke Catherine. Kalau dulu karir adalah seluruh hidupmu, kemudian menikah, tapi masih tetap berkarir, apakah antara pernikahan dan karir, antara mengurus suami dan anak, dan cita-cita untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang yang Catherine tekuni sekarang, itu bisa jalan bareng atau memang harus ada yang dikorbankan? Terus terang pada awalnya memang ada penyesuaian ya. Di mana dulunya saya ya sangat bebas untuk melakukan apa saja, mengatur waktu sendiri dan apapun saya sendiri, saya mandiri. Tapi sekarang saya punya suami, punya anak, jadi banyak sekali pertimbangan untuk segala hal yang dilakukan. Seperti narasumber tadi keduanya. Apakah itu menghambat karir? Tidak menghambat. Tetapi yang pasti kita fokus dan konsentrasi dan waktu terbagi. Tapi kalau misalkan saya hanya menjadi ibu rumah tangga dan lain-lain karena kesibukan saya dan sebelum saya di pekerjaan saya sebelumnya juga sepertinya saya tidak bisa gitu loh untuk hanya di rumah jadi ibu rumah tangga dan menjaga anak. Suami setuju atau? Suami setuju aja sih. Nggak ada larangan? Tidak ada. Kalau dia larang-larang lapor saya. Siap Mas, siap. Selama saya bisa menyesuaikan, mengatur semuanya dan pasti anak kami bisa terurus dengan baik. Ya. Karena apapun juga suami dan anak pasti nilainya lebih tinggi lah ya. Pasti ya, betul. Karir bisa dikejar kok, tapi ini pemberian Tuhan harus kita jaga betul. Baik. Catherine, terima kasih ya. Terima kasih, sudah Mas. mau datang di acara Terima Geek kasih Candy juga, berbagi dengan kami semua. Dan di akhir acara ini saya ingin membagikan buku yang juga menarik dan cocok untuk tema kali ini. How to Keep Calm and Carry On. Pokoknya move on. Dan saya akan bagikan ini satu-satu untuk Anda semua yang di studio. Dan di ujung ini ada titipan juga. Bagi semua yang hadir akan mendapatkan tiket untuk nonton film Kapan Kawin. Dan akhirnya kembali kepada kita bagaimana melihat seorang perempuan di usia 30 tahun ke atas yang belum menikah. Tentu saja kita harapkan dari perspektif yang positif. Akhir kata, sampai jumpa. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own ring. Only when you're selling, when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own fine and I pay my own bills. Always 50-50 in a relationship. Shoes on my feet, I'm out it. Clothes I'm wearing, I'm out it. Rock and rockin', I'm out it. 'Cause I depend on me. If I'm worried, what you're wearing, I'm out it. House I live in, I'm out it. Car I'm driving, I'm out it. I depend on me. I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the hardness making money, throw your hands
Charlie, how you angels get down like that? Tell me how you feel about this. Oh, I won't be never wanna leave. I won't have to think about to get what I get. Ladies and easy being independent. Question, how do you like the knowledge that I'm proud? Bragging on the cash that you get me is the throne. If you wanna break, make sure it's your money to flaunt. Depend on one of us to get you what you want. Shoes on my feet.